Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kalau semangat kayak begini ya. Coba lebih semangat lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya saya kesini. Saya mengucapkan terima kasih pada Kiai Haji Anwar Iskandar, Pak Kiai Pengasuh Ponpes Al Amin, dan juga Ketua MUI Pusat beserta Ibu Nyai. Ini kedua kalinya, ini sudah seperti ayah saya sendiri. Terima kasih. Yang pasti juga salam langsung dari Pak Presiden Prabowo untuk semua yang ada di sini, untuk di Ponpes Al Amin dan untuk seluruh santri-santri Jawa Timur. Lalu juga untuk Ning Alisa Wahid di sana juga. Lalu Ibu Libi dari TV One, ini udah seperti kakak saya kenal beliau dari tahun 2006 dulu di acara Facebooker. Ini banyak. Sudah, dulu belum jadi CEO, sekarang jadi CEO. Dulu udah boros, tapi udah jadi bos. Yang namanya hidup itu kan kita nggak pernah tahu. Makanya itulah hebatnya silaturahmi. Rezeki itu bisa datang kapan aja. Lalu juga untuk Gus Has, terima kasih. Kiai Haji Lukman, terima kasih. Dan juga untuk para ibu nyai, Gus Nawaning yang hadir semuanya. Dan juga untuk tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu yang saya hormatin, yang mohon maaf satu persatu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang paling utama di sini saya senang kalau generasi muda ini maju, terutama untuk para santri-santrinya. Karena tadi juga sebelum acara ini mulai sudah bicara kurang lebih banyak sama Kiai Haji Lukman, sama Gus Has, sama Ibu Lini, sama Pak Kiai. Ya memang kolaborasi itu harus. Apalagi di agama kita ini yang paling penting kita belajar agama, tapi juga harus dengan cinta. Saya selalu bilang sama semua generasi muda, ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi ada ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu di mana yang diajar namanya adab, sopan santun, agama itu nomor satu. Itu di mana? Ya ada yang di pesantren. Pesantren itu santri-santri itu ini adalah cikal bakal tiang kita, generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Nanti akan menjadi gus, akan menjadi kiai. Insya Allah akan jadi presiden dari sini. Amin. Insya Allah bisa jadi penerus pemimpin kita. Jadi kalau saya memang dalam agama kita, di agama Islam kita harus mencintai toleransi. Semua agama diajarkan baik, tapi Islam kita yakin yang paling terbaik. Dan juga Ibu Lini ini mu'alaf juga. Dan juga sekarang kalau kita lihat memang setiap agama itu, kalau kata orang tua saya, kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita sesuai dengan pada zamannya. Izin, maksudnya sekarang kita tahu zamannya ada yang namanya media sosial, izin terjadi, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya lain-lain. Gak apa-apa. Kalau misalnya lagi satu-satu kan kita juga ada mendengar kepada berita. Masya Allah, saya ini tergugah hati. Ada namanya saya lupa. Saya pernah ketemu sama dia. Dia ini bersihin masjid. Setiap masjid bersihin. Sampai viral di media sosial. Langsung diundang haji sama Raja Arab. Coba Masya Allah. Itu luar biasa. Dan itu dari mana viralnya? Dari teman-teman, dari media sosial. Ada televisi. Kalau lagi belajar, waktunya belajar 100% kita belajar. Tapi nanti kalau ada waktunya kita lagi memang santai, kita bisa viralkan kebaikan-kebaikan di sosial media. Nggak apa-apa kalau misalnya ada guru-guru, kiai-kiai, kan kita juga kalau saat lagi kosong kan tahu nih, banyak yang ingin kita viralkan tentang kebaikan santri-santri kita, dari suaranya, dari ngajinya, jadi memang kita butuh sosok-sosok anak-anak muda yang harus maju. Contohnya Pak Presiden, Pak Prabowo. Pak Prabowo usianya insya Allah 72 tahun di tahun ini, tapi dikelilingi oleh anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini, karena kan kita harus lintas generasi itu, izin penting Pak Kiai. Jadi gak apa-apa kalau teman-teman memviralkan santri-santri, gus-gus atau kiai kita, viralkan yang kebaikan-kebaikan. Apalagi saya juga sering lihat YouTube-nya Gus Has, sosial medianya ada Pak Lukman. Nah, kalau kita cari santri-santri di setiap daerahnya kompak, wah
wah itu luar biasa. Ini aja sejawa Timur itu kompak. Gimana se-Indonesia kompak? Wah, memviralkan hal-hal yang paling ngajinya Masya Allah. Ada anak-anak zaman sekarang itu, contoh Ramadhan. Anak saya nih, dulu disuruh misalnya, misalnya contoh, kamu nonton Doraemon ya. Kalau zaman saya kan kita nonton Doraemon hari Minggu jam 7 pagi di depan TV loh, misalnya. Kalau sekarang, Ramadhan kamu nonton Doraemon ya, jam berapa Pak? Jam 7 pagi. Ngapain? Tinggal pencet aja di YouTube ini. Doraemon jam 1 malam juga bisa. Nah, jadi saking hebatnya media sosial kita dorong sosok-sosok muda, kita dorong tokoh-tokoh muda, kita bikin viralnya kebaikan untuk mewakili agar Islam lebih baik dan lebih viral dengan hal yang baik. Itu aja. Jadi saya berharap pesantren-pesantren seluruh Indonesia ini jangan kecil hati. Dan ini Pak Presiden kemarin saya juga udah ngobrol sama Menteri Agama. Ini akan diperhatikan santri-santri, pesantren-pesantren. Saya juga menghimbau untuk influencer-influencer, bukan cuma saya lah. Misalnya kawan saya Abah Halita ataupun influencer Baimo atau siapa, biar mereka juga membuat konten datang ke pesantren yang ada di daerah-daerah. Setuju nggak? Betul. Misalnya nggak apa-apa kayak saya, mungkin kan kalau santri-santri pasti ngajinya lebih bagus dari saya. Saya diajarin ngaji, bikin konten diajarin ngaji, itu kan bagus, viral, bagus. Baimo datang. Jadi santri-santri di daerah semuanya maju, semuanya punya hak yang sama. Dan saya juga senang kalau santri-santri di seluruh Indonesia bisa maju dan sukses. Terima kasih Mas Raffi. Seumpama Mas Raffi dilahirkan lagi dan masih SMP, terus dipondokkan sama orang tuanya, pondok seperti apa yang diinginkan? Saya memondoki layak sama orang atas. Ya contoh misalnya, kan kalau kita di kota, orang ini kan tahunya gini, masuk pesantren, anak-anak zaman sekarang, berarti ngaji terus dong Pak, gak bisa main. Nah, tapi kan itu hanya baru anak-anak zaman sekarang itu beda sama kita. Kalau seumuran saya aja dulu dinasihatin orang tua, iya. Kalau anak zaman sekarang itu dia harus melihat dulu. Dia lihat dulu pakai ngelihatnya dari mana? Bisa dari media sosial. Contohnya Rapatar saya masukin pesantren seminggu, nggak apa-apa, nanti hal-hal yang bagus kan orang percaya. Oh ternyata di pesantren itu begini, oh begitu. Jadi kita harus berkolaborasi dan saya yakin yang justru kita ini kalau yang di kota maju itu ya udah banyak. Kadang saya juga sama Menteri Desa, saya menjadi pemuda pelopor desa Indonesia. Saya bilang sama pemuda-pemuda yang ada di desa, kalau memang punya skill, punya motivasi, gak usah langsung cepat-cepat pindah ke kota, majukan dulu desanya, kan contohnya begitu. Sama kayak teman-teman di daerah, majukan dulu santrinya, kita viralkan dulu pesantrennya, pondoknya. Wah itu pasti akan menjadi kebanggaan. Jadi Rapatar apa yang nanti saya ajak pondok di sini ya Pak. Iya, ini kan semuanya masuk pondok pesantren ini. Kira-kira akan katakan siapa yang ingin punya wali santri yang Raffi Ahmad? Wah ini SPP ini nggak begitu lagi ya. Ini sebenarnya orang-orang ini menghadapi para santri-santrinya SPP-nya telat semuanya. Tapi alhamdulillah wajahnya ikhlas-ikhlas semuanya. Coba sama panjenengan lihat, ini wajahnya penuh cahaya semua yang ketika lihat HP. Jadi insya Allah orang-orang ikhlas semuanya. Sekarang mungkin saya tanya, di sini ada nggak yang followernya di atas 500.000? Ada nggak? Tadi masih nanti ada ya? Ada follower di Instagram atau TikTok atau apa yang di atas 500.000? Nggak ada. Tadi soalnya Gus Munir curhat, aku bolak-balik syuting YouTube, kalau sih nonton. Nah ini gimana, Mas Raffi? Kasih tip, gimana caranya bikin YouTube, bikin TikTok, kasih nonton? Iya, sebenarnya kalau seperti itu kan gak bisa, tapi ada usahanya. Kalau kita nggak viral sekarang, apa-apa terus. Ada teman saya juga yang dari dulu nggak viral-viral, tiba-tiba viral. Ada konten yang 5 tahun lalu baru viral sekarang. Itu kan sebenarnya dari start, tapi kan ikhtiarnya kita. Tapi ada cara-caranya, ada nanti insya Allah hari ini saya juga buat tim. Nggak apa-apa ya kalau hari ini boleh saya upload di Instagram saya, boleh ya. Nanti izin pakai ini juga kan salah satu yang makanya saya selalu berkolaborasi sama siapa aja itu boleh. Kadang ada DM saya, Arabi, ayo kita collab. Followernya cuma 1.000, nggak apa, saya bilang. Siapa tahu 1.000 ini 5 tahun lagi jadi 10 juta. Oh, kan kita nggak pernah tahu. Jadi saya selalu belajar kalau rezeki itu bukan cuma uang. Karena kita bersalaman sama orang aja dan menyebut namanya aja,
itu adalah rezeki yang suatu hari bisa membantu kita. Jadi nggak ada salahnya, udah kita juga belajar dengan perkembangan zaman kita. TV dulu, wah tanya Bu Limi, TV itu dulu hebat, sekarang juga masih hebat. Tapi ditambah lagi hebatnya ada sosial media secara perkembangan zaman. Apalagi sekarang ada di TV, ada di sosial media, wah semakin luar biasa. Jadi buka tangan kita selebar-lebarnya. Hal-hal yang baik, insya Allah rezekinya juga akan selebar-lebarnya berbalik kepada kita, insya Allah. Terima kasih. Ilmu yang berkah itu jika ilmu ditularkan kepada yang lain. Nah, kira-kira kalau semua gerakan ilmu mondok ini ingin melatih para ning-ning, para gus-gus untuk menjadi youtuber, konten kreator yang lain, kira-kira dengan Rans Manajemen berkenan tidak menjadikan mereka itu? Saya Rans Manajemen mencari ustaz dan kiai terbaik seperti itu. Benar. Saya juga waktu itu sempat kepikiran, aku mikir, wah, ya kan ada di acara beberapa TV, ada acara Hafiz terbaik, itu memang bagus. Nah ini dari mana? Dari pesantren-pesantren. Dari pesantren-pesantren pakai itu yang juara-juara Hafiz. Wah, yang ngaji-ngaji itu rata-rata itu dari daerah-daerah, dari pesantren-pesantren, dari pondok-pondok yang mohon maaf yang mungkin mereka orang tuanya juga susah, kurang mampu. Justru itu yang menjadi bintangnya. Malah di kota-kota besar, ya ngajinya juga terbata-bata gitu ibarat. Jadi saya ini salah satu yang memang sebagai tugas saya juga, terutama untuk santri-santri muda, untuk pondok-pondok di seluruh Indonesia, kita ini muda-muda ini harus kita blow up, kita harus viralkan yang baik-baiknya seperti begini ya. Karena memang nanti Pak Kiai, Gus-Gus, saya, suatu hari kami kan akan digantikan oleh yang muda-muda ini. Apalagi penduduk Indonesia itu mayoritasnya agamanya Islam, Muslim. Nomor satu itu kan agama itu kan nanti yang paling terkuat. Makanya saya selalu bilang, sepinter-pinternya orang, suatu hari kalau jadi pemimpin, kalau dia cuma pinter otaknya aja, ilmu pendidikannya tapi ilmu adabnya, ilmu agamanya kuat, nggak akan jadi apa-apa. Jadi justru semua itu dimulai dari pondok-pondok pesantren. Maka pesantren harus maju. Siap, terima kasih. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita ada tidak lanjutnya Mas Kami ya. Nanti berkoordinasi dengan Bu Limi, kira-kira di mana gerakan Ayo Muda ini bisa terpublish di berbagai media. Kita harus. Nanti boleh kan kita kapan saya jadi pakai kita ada